Menurut saya generasi sekarang harus bisa menjaga hati. Menjaga hati itu penting karena kalau misalnya kita mudah terpancing emosi atau mungkin ego kita atau mungkin iri hati, dengki hati, semua itu kan bisa menjadi sumber dari banyak hal yang tidak baik yang akhirnya bisa dilakukan kan. Saya percaya bahwa nggak ada yang namanya shortcut menuju kesuksesan. 2 tahun pertama di Singapura itu saya benar-benar pernah berada di spiral yang sangat negatif. Saya menyalahkan keadaan, saya merasa hidup ini gak adil gitu. Saya mencoba untuk bersabar. Seringkali rasa kesabaran itu berubah menjadi sebuah kekecewaan dan akhirnya berubah menjadi sebuah kemarahan. Dan untuk pertama kalinya di hidup saya, ulang tahun ke-20 pada saat itu, saya mengambil penuh tanggung jawab atas hidup saya. Hidup saya adalah tanggung jawab saya, kegagalan saya adalah tanggung jawab saya, kesuksesan saya juga tanggung jawab saya gitu. Dan karena itu ada tanggung jawab saya, berarti ya saya bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini pagi yang cerah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa terkenal. Saya katakan luar biasa terkenal karena saya sendiri mengenalnya dari jarak jauh. Mengenalnya karena dia begitu populer dan terus terang saya mengidolakan, istri saya juga mengidolakan tokoh kita kali ini. Saya mempersingkat waktu, segera saya memperkenalkan beliau, Miss Mary Riana. Apa kabar? Hai, Miss? Baik Pak Abraham. Sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Ya, bebas mau panggil Miss Mary, mau panggil Mbak Mary, mau panggil nama Miss Mary Mary juga aja bebas. ya, yang lebih akrab. Senyamannya aja. Miss Mary ini kalau orang taunya dari luar motivator, tapi ternyata entrepreneur, investor, and content creator. Betul. Nggak salah kan? Cocok? Betul. Oke. Ya memang karena background saya kan dulu 16 tahun di Singapura, awal mulanya kan memang membangun bisnis. Oke. Tapi setelah 16 tahun di Singapura, saya kembali ke Indonesia. Bukan untuk menciptakan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Oke. Dan karena kesehariannya mungkin sering berbagi, di seminar, lewat konten-konten positif, jadi orang taunya, oh pokoknya itu tuh setiap kali dengerin jadi termotivasi, jadi oh motivator. Jadi mungkin Aku juga termotivasi melihat konten-kontennya Miss Mary nih. Thank you. Tadinya aku udah loyo nih habis selesai mimpin KPK loyo, terus lihat kontennya, wah jadi termotivasi nih kita. Bisa aja. Ini selalu rendah hati. Thank you so much. It's my honor. Oke. Bangga banget bahwa konten-konten saya pun juga ditonton oleh Pak Abraham, oleh istri. Saya selalu sering sekali menontonnya karena you. ya ada sesuatu hal yang saya bisa ambil di sana. Miss Mary, kita ngobrol agak ringan nih ya. Boleh. Ini kan ada fenomena yang menurut saya, mungkin menurut semua orang juga sangat memprihatinkan akhir-akhir ini ya. Anak-anak muda kita itu punya apa ya? Punya kebiasaan yang agak menyimpang tanda petik menurut saya. Agak menyimpang karena kenapa? Mulai mengikuti arus yang sebenarnya tidak pantas dilakukan. Kekerasan. Yeah. Bahkan flexing, kekerasannya pun juga tuh bisa dipamerkan lewat media sosial. Kira-kira apa yang sedang terjadi, Miss Mary? Bukan hanya flexing kekayaan ya, sekarang flexing kekerasan juga ya. Itu kan memprihatinkan kita semua karena apa? Jangan-jangan nanti itu menjadi ditiru. Iya. Ya, peer group mereka akan meniru kan? Itu yang kekhawatiran kita. Dijadikan contoh. Iya. Ini fenomena apa yang sedang terjadi, Miss Mary? Wow, of course kalau kita bilang tentang generasi sekarang, setiap generasi itu pasti punya plus minus. Plus minus. Oke. Ya kan? Kalau kita mau bicara tentang plus, menurut saya generasi sekarang pun juga banyak plusnya. Oh banyak iya, sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang baru yang terciptakan gitu. Tapi kalau misalnya tadi Pak Abraham bilang tentang hal-hal yang mungkin fenomena-fenomena yang baru aja terjadi, flexing kekerasan dan seterusnya. Ya mungkin ini kelanjutan dari fenomena YOLO, you only live once, atau FOMO, fear of missing out, yang kadang-kadang orang berpikir ikut-ikutan, keren-kerenan, gaya-gayaan gitu. Dan seringkali mungkin kan orang-orang khususnya anak muda itu kan sangat terinfluence dengan apa yang mereka lihat. Saya yakin ini bukan kreatif idenya sendiri, mungkin dia sudah pernah melihat sesuatu baik itu di tayangan, baik itu mungkin di sosial media itu terjadi dan akhirnya itu menginfluence mereka untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Itu yang disayangkan ya. Karena ketika sekarang kita berada di generasi di mana akses kita sangat terbuka, ya kita sendiri yang harus bisa memfilter kan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik,
yang mana yang dicontoh, yang mana yang harus dihindari. Oke. Saya coba berpikir lebih jauh ya. Kenapa sampai terjadi flexing akhir-akhir ini? Apakah itu bukan dikarenakan karena ada pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat kita yang menjadikan sesuatu yang dibanggakan itu, jadi nilai mulai bergeser nih. Jadi di tengah-tengah masyarakat yang dianggap membanggakan itu adalah nilai kemewahan. Oke ya, jadi di tengah masyarakat mulai bergeser nih nilainya. Yang dianggap hebat, yang bisa ditiru itu adalah kekayaan orang yang berhasil dari segi finansial. Walaupun pada saat yang bersamaan mungkin umum atau masyarakat mengetahui bahwa orang yang berhasil dari segi finansial ini sebenarnya keberhasilannya itu diwarnai dengan hal-hal yang berbau tidak pantas. Tapi mereka tetap diberikan tempat, bahkan dijadikan role model. Makanya tadi saya katakan ini ada pergeseran nilai nih. Oleh karena itulah yang dilihat oleh masyarakat umum. Bahwa ternyata kalau kita mau mendapat pengakuan dari masyarakat, kita harus memamerkan kekayaan kita supaya kita eksis. Maka itulah yang terjadi. Jadi saya lagi berpikir-pikir, Mama, jangan-jangan ini ada sebuah pergeseran nilai sehingga tadi seperti Miss Mary katakan itu menjadi contoh bagi anak-anak muda sekarang melakukan itu karena dia melihat begitu sedang ada pergeseran. Orang yang dianggap hebat itu adalah orang yang berhasil dari segi finansial. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Miss Mary? Saya setuju, karena kalau kita ngelihat contohnya sekarang orang itu kan kita terinfluence dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca setiap hari. Sedangkan sekarang semua generasi itu pasti melihat sosial media. Sedangkan yang terpampang di sosial media yang biasanya banyak dapat likes, banyak dapat komen, itu pasti sesuatu hal yang heboh-hebohan. Karena kalau sesuatu hal yang seperti edukasi atau inspirasi, nggak asik atau enggak bosenan gitu. Tapi kalau sesuatu itu berbeda ya kan, kayak wah tiba-tiba kayak kaya banget atau mungkin tiba-tiba pamer Bentley. Iya, betul. Dulu ya mungkin beberapa saat yang lalu itu menjadi keinginan semua orang. Wah, kalau mereka bisa punya branded stuff, kenapa saya enggak? Atau mungkin kalau kekayaan seseorang tuh dilihat dari mobilnya sebagus apa, rumahnya sekeren apa, jalan-jalannya kemana dan seterusnya. Dan tanpa disadari akhirnya itu jadi ukuran kesuksesan seseorang kan. Iya, makanya saya bilang ini ada pergeseran nilai ya. Jadi orang mulai mengalami Miss Mary, disorientasi. Tadinya paradigma kita itu kan kita menghargai orang yang berhasil bukan semata-mata berhasil dari segi finansial, tapi dia bisa mempertahankan moralitas, integritas yang kuat di tengah-tengah serbuan perilaku yang mungkin bisa tapi dia bertahan di situ. Maka itu yang kita jadikan rujukan. Tapi ini kan mulai bergeser nih. Apa yang kita harus lakukan nih Miss Mary? Aku pengen dengar nih dari Miss Mary supaya kita bisa melakukan sesuatu agar generasi kita atau bukan saja generasi muda siapa saja bisa tidak terjebak di dalam perilaku seperti tadi yang saya katakan. Karena kalau ini terjadi, Miss Mary, saya khawatir ada sesuatu yang lebih parah nanti di ujung-ujungnya. Iya. Ini bukan hanya kekhawatiran orang-orang tertentu aja ya, tapi kekhawatiran kita semua. Apalagi kita juga punya anak yang pasti kan mereka juga terekspos dan generasi mereka itu kan, ya kita juga pasti concern dengan mereka juga kan. Gitu. Kalau menurut saya pribadi, cara pandang mereka terhadap sesuatu hal di dunia ini harus dibenarkan kembali. Dalam arti seperti ini. Kalau tadi kita berbicara paradigmanya mungkin ya. Kalau tadi saya bilang tentang istilah anak muda sekarang ya, YOLO, you only live once. Terus FOMO, fear of missing out gitu kan. Akhirnya orangnya jadi pengennya instan, pengen takut nggak kebagian kesempatan gitu. Sebenarnya ada satu lagi. Apa itu? Phobia. Phobia itu fear of being insignificant. Jadi takut untuk merasa kayaknya saya nggak spesial nih, nggak keren nih gitu. Nah sedangkan definisi orang signifikan itu mungkin ya karena acuannya salah, berarti kalau saya mau jadi signifikan berarti saya harus kaya. Karena orang
lebih mudah untuk menilai dengan apa yang terlihat, dan itu nggak bisa disalahkan kan, karena Oke. apa yang dia lihat kan itu gampang dong, dia kelihatannya mobilnya apa yang dia punya. Sedangkan kan kalau yang ngomongnya moral, yang namanya Integritas kerja nggak kira, kelihatan. yang namanya integritas itu kan tidak terlihat. Iya. Kalau itu tidak terlihat berarti kan nggak semua orang bisa mengenal dan nggak semua orang bisa menghargai hal tersebut gitu. Oke. Itu kan sebuah proses yang mungkin tidak mudah untuk dilihat juga gitu. Nah, tapi pada akhirnya menurut saya yang paling penting balik lagi sih, kita tidak, at least kalau buat saya pribadi, saya tidak menyalahkan generasinya, karena menurut saya apa yang terjadi sekarang itu pasti ada sebab dan akibat, itu juga akibat dari kita semua yang memang membuat ini terjadi kan. Kalau setiap kali ada konten-konten yang negatif terus kita malah sebarkan dan itu menjadi viral dan kita perbincangkan, of course akhirnya malah lebih banyak hal-hal negatif gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kayak sekarang kita lebih banyak menebarkan hal-hal yang positif, konten-konten yang memang baik, contoh-contoh yang baik gitu, dan menunjukkan juga ada akibat dari setiap perbuatan yang tidak baik, menurut saya orang juga akan bisa melihat dan menilai. Dan menurut saya sekarang sudah bergerak, udah berubah ya. Ya, Kalau kita- dulu zaman orang suka beberapa tahun yang lalu Iya. orang suka banget flexing kemewahan. Iya, sekarang udah mulai, ya. Udah enggak justru. Iya, Justru- saya lihat sudah ada positif. Iya, justru sekarang kemewahan itu kalau diflexingkan itu justru menjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Iya, iya, udah mulai dilawan. Saya lihat oleh para netizen, udah mulai digempur kan. Tadinya itu kan orang buru-buru flexing beberapa Betul. tahun yang lalu kan. Betul. Sekarang begitu muncul, sek gitu kan. Jadi saya lihat mulai ada hal-hal yang bergeser lagi. Masyarakat sudah mulai memahami bahwa sebenarnya hal-hal itu sedikit menyimpang, perilaku yang boleh dikatakan menyimpang. Iya. Saya tertarik tadi yang Miss Mary katakan, kan kalau kita lihat nilai integritas itu kan banyak banget ya nilai-nilai. Kalau dulu kita kembangkan itu ada 9 nilai, termasuk tadi yang Miss Mary katakan kerja keras. Itu salah satu nilai integritas yang kita bangun dulu, karena tidak ada sesuatu yang bisa diraih dengan tidak kerja keras. Karena kalau kerja keras tidak dimasukkan menjadi salah satu nilai integritas, maka orang akan berpikiran instan. Ketika orang berpikiran instan ini berbahaya, Miss Mary ya. Hari ini kalau dia berpikiran instan, kalau saya coba bicara dalam konteks profesi saya kan background saya lawyer. Kalau anak-anak muda berpikiran lawyer, makanya saya biasa di kampus ceramah, Miss Mary, kamu mau jadi lawyer ya? Kamu jangan sekali-sekali berpikiran instan, nggak mau bekerja keras, tiba-tiba berpikiran, 2 tahun saya jadi lawyer, saya sudah harus punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya yang mewah-mewah. Kalau kamu udah berpikiran begitu, aku bilang, saya bisa memastikan 100% ketika kamu terjun menjadi seorang lawyer, pastilah kamu melakukan sesuatu hal yang menyimpang ketika menjalani profesi. Karena udah di kepalanya tadi yang Miss Mary katakan, dia mau berpikiran instan kan? Iya. Padahal kan nggak ada sesuatu yang bisa diraih secara instan. Iya. Saya selalu katakan, dunia lawyer itu jangan kamu lihat yang tiba-tiba kamu lihat yang berhasil sekarang. Iya. Itu dia mengalami proses Iya. 10-20 tahun. Nggak ada tuh lawyer. Jangankan 2 tahun, aku bilang, aku bisa taruhan. Kalau kamu jadi lawyer, sekarang kamu selesai fakultas hukum, nyemplung jadi lawyer, 5 tahun saya berani potong tangan saya kalau kamu bisa dalam tempo 5 tahun beli mobil mewah, terus beli rumah mewah pada saat yang bersamaan. Iya. Tapi saya bilang, itu bisa. Enggak 5 tahun pun bisa, 2 tahun pun bisa. Tapi dengan cara yang nggak benar. Nah, itu yang kita khawatir, tadi yang Miss Mary katakan instan ya. Apa yang harusnya didorong nih Miss Mary ya, generasi kita supaya dia nggak berpikiran instan. Kalau buat saya pribadi, satu kata yang selalu saya ingatkan kepada anak saya sendiri itu awareness, kesadaran. Kesadaran ya. Karena menurut saya sekarang dengan semua dunia yang bergerak begitu cepat, sometimes kadang-kadang kita nggak sadar gitu apa yang kita lakukan, karena ya berjalan aja gitu. Dan menurut saya sadar itu penting. Ketika kita sadar bahwa setiap tindakan kita itu pasti akan ada konsekuensinya. Ketika kita sadar bahwa oke, di depan ada 2 pilihan nih, mau pilih yang mana gitu. Kita menyadari, kita mengambil waktu untuk tidak terburu-buru, sehingga ketika kita tidak terburu-buru kita bisa berpikir. Oke. Ketika kita berpikir, kita bisa tahu konsekuensinya seperti apa. Ketika kita bisa berpikir, ya kita bisa menilai gitu bahwa yang kita selalu punya pilihan, mau pilih yang mana gitu. Dan menurut saya, again, saya percaya bahwa nggak ada yang namanya shortcut menuju kesuksesan. Oh, jadi nggak ada shortcut. Nggak ada yang namanya jalan pintas. Nggak ada jalan Oke? pintas. Tapi bisa dipercepat.
Oh, bisa dipercepat. Tapi bukan jalan pintas. Iya. Jadi Artinya, beda dipercepat dengan jalan pintas ya? betul, beda. Kan kadang-kadang yang salah itu adalah kalau kita mau ke satu titik nih, tapi kita nggak melewatin prosesnya, udah kalau gitu kita jalan pintas aja lah, yang nggak bener lah, atau yang menyimpang lah. Gitu. Iya. Nah menurut saya ini nggak ada nih. Tapi kalau misalnya kamu mau mempercepat bisa. Tetap di jalan yang benar, tapi mempercepatnya apa? Mempercepatnya dengan bekerja lebih keras. Kalau misalnya yang lain orang bekerja kerasnya mungkin 8-10 jam per hari, kita ambil 12 jam. 12-14 jam tiap hari. Kalau misalnya setiap hari mungkin orang scrolling di sosial media 2 jam. Oke, kalau kamu pengen mempercepat kesuksesan kamu, 2 jam browsing sosial media diganti dengan 2 jam baca buku, 2 jam belajar ilmu, hal-hal yang baru, mengupgrade skill. Itu cara saya mempercepat. Dan saya bicara ini bukan teori, karena itu sendiri yang saya lakukan gitu. Karena saya pada saat itu benar-benar saya nggak merasa bahwa saya punya keluarga yang kaya raya yang bisa memberikan saya begitu banyak pilihan dan warisan. Tapi benar-benar dengan keterbatasan saya pada saat itu, yang saya bayangkan adalah asalkan saya bisa menukarkan air mata dan keringat saya untuk masa depan yang lebih baik, saya akan lakukan itu. Gitu. Jadi jalan menuju kesuksesan itu bisa dipercepat, tapi tidak dengan menyimpang dan mengambil jalan pintas. Dan kita semua harusnya sadar bahwa kita punya pilihan itu. Dan ini yang Miss Mary lakukan ya ketika di Singapura? Itu yang saya lakukan ketika saya di Singapura. Saya lihat pernah ada suatu fase, suatu masa itu kehidupan itu sampai di titik yang paling terendah. Iya. Ya kan? Iya. Itu bagaimana cara Miss Mary, ini kan channel edukasi, walaupun mungkin sudah beberapa kali Miss Mary sampaikan, bisa nggak kita diberikan sedikit kembali gambaran bagaimana ketika sampai di titik yang paling rendah untuk membangkitkan kembali, itu kan susah Mbak, membangkitkan kembali semangat, Miss, itu kan menjadi sesuatu yang harus punya effort lebih kuat agar bisa bangkit. Apa yang harus dilakukan Miss Mary ketika kita dalam posisi seperti itu? Karena saya pikir banyak generasi sekarang atau orang-orang yang juga sedang mengalami itu, dan itu perlu kita berikan dia sesuatu agar dia bisa bangkit kembali dari titik terendah itu. Take responsibility, mengambil penuh tanggung jawab dan nggak menyalahkan dan have a victim mindset, merasa diri adalah korban. Dan saya berbicara seperti itu karena saya pernah berada di titik itu, Pak Abraham. Karena ya saya tentu saja namanya juga anak remaja ya, ketika saya harus hidup merantau gara-gara kerusuhan jauh dari orang tua dan hidup sendiri di Singapura, itu amat sangat tidak mudah. Biasanya umur remaja itu pengen bermain sebenarnya ya. Kira-kira gitu Miss Mary ya? Betul, masa muda adalah masa yang paling bahagia, itu kata banyak orang. Tapi terlebih yang membuat saya sulit pada saat itu karena kan saya masih muda banget gitu, pikiran saya terbatas. Umur berapa? 18 tahun. Oh luar biasa, itu tahun. Masa orang pengen main-main Miss Mary. Iya kan, baru lulus SMA, tadinya mau kuliah, cuma karena situasi yang terjadi di Indonesia tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan kuliah saya di sini. Tapi kebetulan di tengah musibah itu ternyata Tuhan punya rencana. Jadi pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta, dan saya termasuk salah satu yang terpilih. Akhirnya saya bisa melanjutkan kuliah saya di Singapura pada saat itu. Nilai cukup tapi uang nggak cukup, dan akhirnya ya udah, orang tua saya berusaha untuk minta pinjaman sana sini, dan akhirnya saya bisa berangkat hidup sendiri, merantau dengan hutang di negeri orang. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena pertama itu nggak pernah dipersiapkan secara mental dan segala hal. Dan saya 2 tahun pertama di Singapura itu, saya benar-benar pernah berada di spiral yang sangat negatif. Saya menyalahkan keadaan, saya merasa hidup ini nggak adil gitu. Saya mencoba untuk bersabar, tapi kan nama manusia, kesabaran ada batasnya. Dan ketika kita terus-menerus bersabar, tapi nggak ada perubahan sama sekali, masih terus hidup dengan keterbatasan, ya seringkali rasa kesabaran itu berubah menjadi sebuah kekecewaan, dan akhirnya berubah menjadi sebuah kemarahan. Dan itu yang pernah terjadi. Saya merasa diri saya korban, saya merasa hidup ini nggak adil, saya merasa kenapa ini harus terjadi gitu. Sampai suatu saat, ya saya sadar nggak ada gunanya menyalahkan keadaan, nggak ada gunanya membanding-bandingkan hidup saya dengan orang lain. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri, dan ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu pasti ada maksudnya. Dan untuk pertama kalinya di hidup saya, ulang tahun ke-20 pada saat itu, saya mengambil penuh tanggung jawab atas hidup saya. 20 tahun? 20 tahun. Hidup saya adalah tanggung jawab saya, kegagalan saya adalah tanggung jawab saya,
kesuksesan saya juga tanggung jawab saya gitu. Dan karena itu ada tanggung jawab saya, berarti ya saya bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Jadi ketika saya mengambil responsibility penuh, oke, ini hidup saya, apapun yang saya lakukan, setiap kesalahan, kesulitan itu karena tanggung jawab saya, ya cuma saya yang bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya kan. Oke. Miss Mary, ini menarik ya, ketika itu kan berada di titik yang paling terendah, ada rasa kemarahan, kekecewaan. Saya pengen tahu, marah sama keluarga atau marah sama kondisi pada saat itu? Marah sama kondisi dan keadaan. Karena saya nggak mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Karena semua itu kan terjadi begitu cepat ya. Negara yang saya tinggali dari sejak saya lahir sampai 18 tahun, saya sangat nyaman gitu kan, semua baik-baik saja. Walaupun again saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, tapi setidaknya saya masih punya keluarga yang baik, masih punya rumah, masih bisa sekolah, masih punya teman-teman, hidup oke-oke aja gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ternyata ada kondisi waktu itu kan penembakan mahasiswa Trisakti, terus tiba-tiba ada kerusuhan, terus tiba-tiba orang jadi kayak berbeda aja gitu. Saya terus terang saya kaget gitu kayak apalagi di usia sangat muda ya. Iya, dan itu kan terjadi begitu cepat. Kita nggak mengerti. Sekarang mungkin ketika kita melihat, kita baru mengerti dan memahami bahwa ternyata itu bukan Indonesia yang sesungguhnya. Karena kan ada beberapa pihak yang mungkin membuat itu terjadi atau membiarkan itu terjadi gitu. Tapi kan pada saat itu kita nggak tahu. Iya, dan pada saat itu saya juga pengetahuannya juga sangat terbatas kan. Masih 18 tahun? Masih 18 tahun gitu. Iya. Di umur 20 tahun tuh tadi ya kalau nggak salah, Miss Mary kan mulai mengambil suatu posisi bahwa saya tidak boleh lagi menyalahkan keadaan ini, tidak boleh lagi menyalahkan kondisi. Saya harus bangkit, ya kan gitu. Apa yang pertama-tama Miss Mary lakukan pada saat itu? Bermimpi. Bermimpi. Jadi kita harus bermimpi ya, Miss Mary? Ya. Harus. Walaupun mimpi itu orang boleh katakan mimpi yang mengawang-awang. Betul. Yang boleh dikatakan impossible, nggak apa-apa. Betul. Karena menurut saya banyak orang, dan saya bilang bukan hanya banyak orang ya, saya sendiri pernah berada di dalam keadaan itu. Ketika kita berada dalam sebuah keadaan yang sangat tidak mengenakan, serba kekurangan, kesulitan, dan ngerasa bahwa nggak ada harapan, kalau kita hanya melihat keadaan kiri kanan, kita akan terjebak dengan keadaan itu. Dan itu yang terjadi. Saya ngeliat kiri kanan, ya memang seperti ini keadaannya. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Tapi ketika saya mau memutuskan untuk nggak lagi lihat kiri kanan, tapi saya mau melihat ke depan. Tidak berfokus kepada keadaan, tapi fokus kepada masa depan. Keadaan saya memang tidak baik, tapi saya percaya masa depan saya jauh lebih baik. Sekarang saya mungkin nggak punya apa-apa, tapi saya percaya suatu saat nanti saya bisa punya banyak hal. Sekarang mungkin saya bisa punya hutang, tapi saya percaya suatu saat nanti saya bisa bayar hutang-hutang itu. Dan bisa memberi utang orang. Jadi ketika saya memutuskan untuk nggak lagi lihat kanan kiri dan mengasihani diri, oh kenapa seperti ini, kenapa begitu, membanding-bandingkan, tapi saya mau fokus ke depan. Masa depan saya jauh lebih baik. Lihat apa yang di depan saya mengimajinasikan dan berani bermimpi besar. Dan saya bilang pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah punya kebebasan finansial, saya harus sudah bisa bayar hutang, saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua, dan saya bilang suatu saat nanti kalau saya kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan itu berhasil. Karena ketika saya punya mimpi, saya jadi memfokuskan pandangan saya kepada mimpi saya, dan apa yang kita fokuskan, itu yang akan kita rasakan. Kalau saya fokus kepada kekurangan saya akan selalu merasa kekurangan. Kalau saya fokus kepada kesulitan saya, kesedihan saya akan selalu merasa sedih dan sulit gitu. Ya, tapi ketika saya memfokuskan kepada apa yang di depan saya, walaupun itu hanya angan-angan dan impian, tapi itu memberikan saya kekuatan dan harapan baru, memberikan sebuah asa. Miss Mary, harapan, betul, optimisme ya. Karena harapan itulah yang menurut saya membuat kita bergerak. Kita lihat 2-3 tahun terakhir inilah bukan saat yang mudah bagi banyak orang kan, gara-gara COVID, pandemi, sekarang resesi, banyak hal yang berkurang dalam hidup kita, banyak hal yang mungkin hilang, ya tapi asalkan kita nggak hilang harapan, kita masih punya kekuatan untuk berjalan, dan selama kita masih berjalan dan bergerak, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk membalikan keadaan. Itu yang saya yakini,
Dari pikiran saya sangat terbatas 23 tahun yang lalu dan sampai hari ini hal yang sama terus masih saya bilang kepada anak saya juga gitu. Karena selama kita masih bergerak, selama kita masih berjalan dengan asa dan harapan, pasti kita bisa membalikan keadaan. Miss Mary, merawat sebuah harapan itu adalah sesuatu yang berat. Iya. Ya kan gitu. Betul. Apa saja yang harus kita lakukan ya, sehingga kita bisa betul-betul merawat harapan itu menjadi sebuah kenyataan pada akhirnya. Kan tadi seperti ini, Miss Mary merawat sebuah harapan, bahwa suatu ketika saya berumur 30 tahun, maka saya sudah harus terbebas dari hutang dan lain-lain sebagainya. Merawat dalam jangka waktu yang menurut saya cukup lama, itu kan menjadi sesuatu yang butuh kesabaran ya. Butuh, bukan sekedar kesabaran, butuh sesuatu yang selain kesabaran harus ada sesuatu yang dilakukan sehingga harapan yang kita rawat itu pada akhirnya akan menjadi sebuah kenyataan. Bisa nggak dibagi kepada saya, Miss Mary? Buat saya pribadi, cara saya merawat asa dan harapan itu dengan iman. Dengan iman ya. Saya sudah memutuskan tidak lagi hidup berdasarkan perasaan, karena kalau perasaan kita kan naik turun ya. Kadang kita senang, kadang kita kecewa, kadang kita galau, kadang kita gembira. Seperti gitu. dolar dengan rupiah, fluktuatif. Ya, kalau kita menggantungkan dan membuat keputusan hanya berdasarkan perasaan, dalam arti emotion gitu kan, ya kita nggak akan bisa punya pegangan yang tepat gitu. Tapi ya saya mau menjalani hidup berdasarkan iman, apa yang saya yakini, selalu berprasangka baik terhadap Sang Pencipta. Berprasangka baik, berpikir baik, bertutur kata baik, dan melakukan hal yang baik, dan percaya hasilnya baik. Dan itu aja sih yang saya yakini. Karena kalau saya percaya bahwa mimpi saya punya mimpi ini. Tujuannya baik. Untuk hal yang baik juga. Kalau hal itu sesuatu yang baik, ya saya percaya bahwa alam semesta Tuhan pasti akan mengizinkan itu terjadi. Mendukung ya? Dan mendukung. Dan kalaupun itu mungkin belum terjadi, sometimes kan rencana kita waktunya kan berbeda ya. Sabar itu kan juga sesuai dengan waktunya. Ya kita tetap berprasangka baik. Walaupun mungkin tiba-tiba ada kendala atau putus di tengah jalan, ya saya tetap berprasangka baik. Mungkin ini jalan yang harus saya lalui, sebentar lagi saya akan diarahkan ke hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi untuk bisa memiliki iman dan berprasangka baik kepada Tuhan, itu sih cara saya untuk terus tetap menjaga harapan saya. Jadi perasaan itu bisa naik turun ya, Miss Mary. Kalau iman, dia nggak naik turun. Iman, kalau buat saya, iman itu akan selalu tetap ada. Apakah dia juga mengalami naik turun seperti perasaan? Bisa atau dia stabil? Bisa naik turun, tapi naik turun itu kadarnya ya. Kadang-kadang iman kita besar, kadang-kadang iman kita sedikit kecil. Tapi kan kalau di dalam kepercayaan saya, iman sekecil apapun, itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi sekecil apapun iman itu, dia akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar ya. Dan harus itu kan sebuah bibit. Asalkan kita pupuk, kita rawat, walaupun hanya dengan iman yang kecil, itu sebenarnya sudah cukup untuk Tuhan bisa melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Itu yang saya yakini. Miss Mary, ini menarik ya kalau kita lihat nih, apa sih yang harus digali dari generasi ini? Hard skill-nya kah? Atau soft skill-nya agar supaya dia bisa mencapai sesuatu yang diharapkan? Kalau antara dua pilihan itu, menurut saya definitely soft skill. Soft skill? Iya. Tapi kalau saya bisa lebih spesifik lagi, menurut saya generasi sekarang harus bisa menjaga hati. Menjaga hati ya? Karena ya hati itu kan sumber dari segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini ya. Kalau kita tadi misalnya kayak Pak Abraham bilang fenomenal yang baru saja terjadi, sebuah kekerasan yang terjadi hanya karena mungkin itu kan gara-gara urusan hati. Seringkali kan kadang-kadang pertikaian terjadi karena mungkin dia merasa tidak dihargai, akhirnya dia marah, emosi naik, dan akhirnya melakukan sesuatu yang akhirnya disesalkan. Sometimes kadang-kadang menjaga hati itu penting, karena kalau misalnya kita mudah terpancing emosi, atau mungkin ego kita, atau mungkin iri hati, dengki hati, semua itu kan bisa menjadi sumber dari banyak hal yang tidak baik yang akhirnya bisa dilakukan kan. Jadi menjaga hati menjadi hal yang sangat penting. Kalau saya ingin tanyakan sama Miss Mary nih, apa sih bedanya hati itu dengan nurani?
Jadi, siapa tahu Miss Mary nih bisa memberi saya perspektif sedikit. Oke. Agar saya bisa membedakan lebih tajam atau sama. Iya, saya bukan orang yang philosophical yang bisa ini artinya apa gitu. Tapi biasanya kalau buat saya ya hati nurani ya. Mungkin itu. Oke, kalau begitu saya gini. Apakah tadi kan Miss Mary baru katakan nih, saya ingin menangkap sedikit hati nurani. Berarti ada hati nurani, ada hati. Apakah kalau hati nurani itu bisa sebagai filter dalam hidup kita dibandingkan dengan hati? Iya. Artinya begini, hati nurani, menurut saya bisa salah nih Miss Mary, makanya aku ingin minta pandangan. Diskusi. Hati nurani kalau menurut saya sesuatu yang diberikan oleh Maha Pencipta untuk mengontrol kita, supaya kita tidak larut melakukan hal-hal yang negatif. Jadi dia sebagai alat filter, dan ini diberikan kepada semua umat manusia yang hadir di muka bumi ini agar dia bisa terjaga. Sedangkan hati, karena tadi kan Miss Mary katakan harus menjaga hati. Kalau hati ini dia bisa keliru. Iya kan? Dia bisa keliru karena tadi Miss Mary katakan fleksi itu karena dia tidak bisa menjaga hati. Berarti dia bisa keliru. Berarti ada perbedaannya Miss Mary di situ. Saya setuju dengan Pak Abraham Samad bilang hati nurani. Bagi saya hati nurani itu berarti seperti conscious. It's just like a soul, it's like a conscious, apa ya bahasa Indonesia? Ya itu hati nurani gitu ya, kayak suara hati, suara hati gitu. Nggak bisa bohong dia ya. Betul, dan saya setuju. Bagi saya, mungkin kalau saya bisa lebih spesifik, ini termnya saya ya. Bagi saya termnya hati nurani atau kayak tadi suara hati itu adalah alat yang memang Tuhan sengaja taruh di setiap ciptaannya, manusia, kita sebagai manusia, bukan untuk mengendalikan, tapi untuk berkomunikasi dengan dia. Karena menurut saya kita sebagai manusia kita diberikan free will, gitu. Jadi menurut saya Tuhan tidak mengendalikan kita, tapi dia mau berkomunikasi dengan kita. Cara komunikasinya seperti apa ya? Dengan lewat suara hati itu. Cuma kan itu sebagai device dan alat. Udah dikasih alat telepon nih. Sekarang kamu pakai nggak gitu untuk komunikasi dengan dia? Kamu tahu nggak cara komunikasinya? Kamu dengerin nggak? Karena sama aja kalau misalnya kita ngomongin tentang telepon gitu kan. Kalau kabelnya nggak nyambung, kalau mungkin teleponnya nyambung, orang yang di sana ngomong tapi kita gagangnya kita jauhin, kita nggak denger ya, kita nggak akan bisa mendengarkan dan berkomunikasi dengan dia kan yang menciptakan kita. Dan menurut saya itu penting banget karena ketika kita bisa tetap in tune dengan suara hati kita, ya semakin kita bisa berkomunikasi dengan dia dan semakin kita mengenal dia, ya kita akan semakin tahu kan sebenarnya kenapa ini terjadi, apa yang dia inginkan atau yang dia maksudkan untuk terjadi untuk kita. Mungkin juga ingatan-ingatan sebelum kita melakukan sesuatu yang mungkin salah, mungkin itu juga cara dia mengingatkan kita kan. Dan itu kalau itu nggak diasah, ya jangan, lebih parah lagi kalau kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita punya alat untuk berkomunikasi dan dia sedang lagi berkomunikasi dengan kita, ya kita tidak bisa menangkap sinyalnya. Kita nggak bisa tahu sinyalnya. Kita cuekin, akhirnya kita melakukan kesalahan-kesalahan, akhirnya kita sesali. Miss Mary, bisa nggak saya mengambil sedikit intisari? Tadi menjaga hati nih ya, kemudian ada hati nurani. Apakah orang-orang yang berhasil mengembangkan dirinya, orang-orang yang berhasil membangun cita-citanya menjadi sebuah kenyataan, itu adalah orang-orang yang dalam perjalanannya selalu bisa menjaga hatinya? Salah satunya. Salah satunya menurut saya. At least saya berbicara dari pengalaman saya sendiri ya. Bisa menghargai proses, bisa bersabar, bisa mendisiplinkan. Karena ada saatnya di mana kita ngerasa kayak ini yakin nih bisa berhasil, mau sampai kapan gitu kan, kita udah coba akhirnya belum ada hasilnya, sedangkan kita ngeliat orang lain kok kayaknya mereka mulainya lebih duluan, suksesnya lebih cepat ya kan, kerjanya lebih gampang, uangnya lebih banyak. Sometimes kadang-kadang kalau kita membandingkan jalur kita dan lihat kiri kanan dan terdistract dan kita nggak bisa menjaga hati, akhirnya kan kita jadi itu iri, dengki, dan itu membuat kita menjadi tidak baik kan. Jadi berarti segala sesuatunya harus mengalami proses ya? Harus. Karena tidak ada sesuatu yang bisa didapat itu dengan cara instan. Kalaupun ada mungkin itu cuma segelintir dan tidak abadi.
buat saya proses itu membuat saya bisa menghargai. Oke. Ya, saya bersyukur. Of course saya ngomong sekarang ya, ketika waktu itu di saat susah, pasti tetap aja susah gitu. Tetap aja, aduh kenapa hidup itu kok, jangankan bahagia, mau hidup biasa-biasa aja kok rasanya susah banget gitu. Tapi sekarang saya sungguh-sungguh dari lubuk hati yang saya yang paling dalam, saya sungguh-sungguh mensyukuri setiap kesulitan, setiap kesempatan, dan setiap hal-hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Karena itu membuat saya menjadi wanita yang lebih tangguh, yang nggak mudah menyerah, yang nggak mudah terpengaruh dengan perkataan orang, dan membuat saya bisa menghargai apa yang saya miliki hari ini. Gitu. Tidak gampang baperan ya? Tidak gampang baperan, dan membuat saya bukan hanya menghargai apa yang saya miliki hari ini, tapi membuat saya bisa berempati dengan orang-orang yang mungkin sekarang sedang di dalam proses itu. Karena kan kita pernah berada di sisi itu, dan itu proses yang tidak mudah kan. Miss Mary, waktu pada saat sampai di titik yang terendah, kemudian membangun sebuah harapan untuk menuju suatu titik, pernah nggak Miss Mary berpikiran instan? Karena kan pasti Miss Mary berpikir, kalau aku mau menuju ke sana, maka saya akan melalui jalan yang cukup panjang. Pernah nggak pada saat tertentu Miss Mary berpikir untuk instan agar supaya bisa lebih meraih harapan itu dengan waktu yang tidak terlalu lama? Pernah nggak ada pikiran-pikiran seperti itu? Saya bersyukur selama hidup saya dididik oleh orang tua yang selalu menanamkan nilai-nilai dan moral-moral yang baik di sekolah saya juga seperti itu. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan masih membiarkan saya, walaupun susah, tapi saya berada di dalam sebuah lingkungan yang tidak membuat saya atau tidak bahkan memberikan ide-ide seperti itu, instan, menyimpang dan seterusnya. Karena lingkungan tempat kita berada kan itu penting banget gitu. Ya, dan saya bersyukur saya berada di sebuah lingkungan yang bahkan sebenarnya kesempatan atau terbersit aja tidak gitu. Tadi ada kan jangan jalan pintas, tapi bisa mempersingkat waktu. Apakah mempersingkat waktu itu tidak bisa dikategorikan itu sebagai sesuatu yang instan juga atau beda? Tergantung definisi instan yang seperti apa. Tadi saya bilang kalau instan, cara instannya adalah kalau gitu saya pakai cara yang menyimpang lah. Contohnya nih misalnya kayak ya udah daripada saya susah-susah mungkin naik promosi jabatan dengan kerja keras, udah saya bayar aja lah, nyogok aja lah supaya bisa dapat jabatan langsung gitu kan. Itu kan menyimpang itu ya, menurut saya. Itu melakukan hal-hal yang sebenarnya harusnya itu tidak diperbolehkan. Jadi itu atau jalan pintas hukum. Dan intens. Jalan pintas yang menyimpang gitu. Tapi kalau kita tetap berada di jalan yang benar, tapi mau dipercepat, itu nggak apa-apa menurut saya. Harus cara mempercepatnya ya kita dengan kerja lebih cerdas, kita dengan menggunakan teknologi, kita dengan berkolaborasi. Kolaborasi juga salah satu cara untuk bisa mempercepat jalan itu kan. Jadi kalau misal saya tadinya cuma punya sepeda, terus saya ketemu orang yang punya mobil, dan kita satu jalan, satu arah, kalau gitu nebeng yuk barengan. Itu kan salah satu cara untuk mempercepat, tapi tetap di jalan yang benar. Gitu. Jadi itu jalan mempercepat ya, bukan instan ya? Iya, ada banyak cara untuk bisa mengakselerasi, tapi tetap di jalan yang benar. Miss Mary, ini kita udah di penghujung. Bisa nggak Miss Mary memberikan sedikit kita pencerahan nih bagi netizen yang mendengar dan menonton acara ini? Apa sih yang seharusnya kita berikan nih kepada generasi muda agar supaya paling tidak dia bisa meniru kesuksesan Miss Mary nih? Bisa mencontoh. Ini kan luar biasa. Jadi begini Miss Mary, anak-anak muda kita akhir-akhir ini mudah-mudahan tidak berlanjut, hampir kehilangan role model. Ya, kalau tadi kita bicara flexing dan lain sebagainya, itu karena dia sedang mengalami kehilangan role model. Oleh karena itu, saya pengen anak-anak muda itu menjadikan Miss Mary ini jadi role modelnya. Karena menjadikan Miss Mary ini jadi role model, bisakah anak-anak muda ini diberikan sedikit pencerahan? Ini loh jalan yang kira-kira cocok bagi kalian nih, ya, agar supaya kalian bisa tetap memupuk, merajut harapan itu menjadi sebuah kenyataan nanti. Kan begini Miss Mary, kalau anak-anak muda kita ini tidak diberikan sebuah harapan, saya khawatir nanti dia jadi hopeless. Bisa nggak Miss Mary memberikan sedikit, ini nih jalan kamu, supaya kamu bisa meraih kesuksesan juga seperti yang saya pernah alami, walaupun kita berada di titik yang paling terendah, kita tetap bisa bangkit. Karena kan banyak juga generasi di luar ini, Miss Mary, yang mungkin kehidupannya sedang
mengalami hal-hal yang ada pada titik yang sangat memprihatinkan dan dia harus bangkit. Kita harus mendorong dia karena dia generasi muda nih. Kalau kita tidak memberi dia motivasi, memberi dia jalan, peta jalan, kasihan. Ya. Ya. Kita tidak pengen generasi muda kita ini menjadi generasi yang tidak bisa membangun sebuah arti, tidak bermanfaat bagi orang banyak. Bisa nggak Miss Mary memberikan sedikit kita pencerahan, mengarahkan, paling tidak memberikan kita peta jalan lah. Oke, saya berbagi dari pengalaman saya dan semoga pengalaman saya bisa bermanfaat dan memberikan kekuatan. Kalau mungkin saat ini siapapun yang menonton video ini berada di dalam sebuah titik terendah dalam hidup, kesulitan, kegagalan, kekecewaan, atau bahkan dizolimi, apapun itu, saya pengen bilang bahwa jangan lihat itu sebagai hukuman. Tuhan tidak sedang menghukummu. Jadi Tuhan tidak menghukum kita ya? Betul, Tuhan mungkin sedang mengarahkanmu. Mungkin sebenarnya Tuhan sedang mengarahkan kita gitu untuk ke sesuatu hal yang memang sebenarnya sedang Dia rencanakan untuk kita. Jadi ini bukan hukuman gitu. Tapi ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, pasti ada sesuatu hal yang baik yang sebenarnya Dia sedang rencanakan untuk kamu. Yang harus kita lakukan adalah tetaplah berharap, tetaplah percaya, tetaplah meminta, tetaplah berprasangka baik. Percaya bahwa kamu punya sesuatu yang baik, kamu punya talenta, kamu punya bakat. Dan saya selalu membayangkan ya, bahwa ketika saya masih berada di hidup ini, itu sebenarnya saya memenangkan lotre. Karena kita itu kan sebenarnya hanyalah sebuah soul sebuah jiwa. We are just a soul in the human body having a human experience. Ya kan? Jadi kita tuh sebenarnya awalnya dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Yang membuat kita sekarang masih bisa mendengar, hidup, yaitu kan nafas yang Tuhan kasih ke kita. Dan nggak semua orang diberikan kesempatan itu gitu. Jadi ketika kita sekarang diberikan kesempatan ini, itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan tugas kita di hidup ini ya kita bertanggung jawab atas yang memberikan kita nafas, karena nafas kita ini nggak gratis. Nggak gratis. Harus dipertanggungjawabkan ketika suatu saat nanti kita kembali kepada Sang Maha Pencipta, apa yang sudah kita lakukan di hidup ini dan bagaimana cara kita berterima kasih kepada Dia atas kesempatan ini gitu. Jadi percaya bahwa kita punya sesuatu yang baik, berharga, bakat, talenta, gunakan itu untuk jadi berkat. Percaya bahwa kamu bisa, kamu mampu. Percaya bahwa hidup kamu bermakna. Walaupun mungkin tidak semua rencana kamu berhasil, ada banyak mimpi-mimpi saya yang nggak menjadi kenyataan gitu. Ada banyak goal-goal, harapan-harapan saya yang mungkin belum terwujudkan. Bukan tidak ya, belum. Belum ya kan. Tapi walaupun itu belum terjadi, walaupun mungkin kita gagal, tapi hidup kita tetap bermakna. Kita masih bisa melakukan sesuatu yang bermakna. Dan menurut saya itu penting sih untuk kita menyadari. Dan yang terpenting seperti tadi pesan Miss Mary, kita harus tetap kerja keras ya, karena tidak ada sesuatu yang bisa diraih dengan cara yang instan tanpa proses. Betul, dan ada begitu banyak contoh di luar sana yang bisa kalian lihat bahwa orang yang sungguh-sungguh bekerja keras, dia yang menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Daripada hanya kemenangan sesaat, tapi kemenangan yang sesungguhnya. Kalau kita hanya mau berusaha di saat muda, ya maka hidup kita akan susah. Tapi kalau kita mau terus berproses walaupun susah, ya menurut saya itu kemenangan yang sesungguhnya. Karena itu yang membentuk kita menjadi diri kita yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih beriman, lebih yakin, lebih takwa, lebih berguna. Iya. Jadi jangan pernah menyerah, percaya bahwa kamu punya sesuatu yang berharga untuk Indonesia. Terima kasih Miss Mary. Kata kunci, jangan pernah menyerah dan jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Itulah kunci sukses sebagian ya. Kunci meraih sukses dan meraih sebuah mimpi-mimpi. Dan seperti Miss Mary katakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tapi jangan lupa, kakimu harus tetap berpijak di bumi yang kita cintai. Terima kasih Miss Mary sudah memberikan kita edukasi dan pencerahan yang luar biasa nih. Thank you. Dan harus selalu punya asa. Iya kan? Asa sebuah harapan, sebuah optimisme ya. Betul, sebuah harapan. Terima kasih Miss Mary atas edukasi pencerahannya yang
sudah dibagi kepada kita dan kepada netizen yang Thank you. menonton, mendengarkan Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu, sampai jumpa di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.